Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk menundukkan hatinya guna mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku sebagaimana orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka sehingga hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman di hati manusia itu bagaikan tanaman. Agar tanaman itu tumbuh dengan baik, dengan sehat, tentunya membutuhkan tanah yang subur, pupuk yang memadai, kemudian proteksi dari hama-hama dan gangguan yang membahayakan tanaman itu. Begitu juga iman kita. Agar iman kita itu tumbuh dengan baik dan sehat, maka butuh lingkungan yang sehat, butuh lingkungan yang kondusif untuk merawat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nutrisi dan gizi yang memadai dan dijaga dari hal-hal yang akan membuat iman kita itu layu bahkan mati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merawat iman butuh nutrisi dan lingkungan yang aman. Tentunya akan sulit bagi seseorang, sulit bagi kita untuk merawat kesehatan iman kita ketika apa? Ketika kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan hama kemaksiatan, tandus kering kerontang dari amal kebaikan, bahkan mungkin kosong dari nutrisi dan gizi iman itu sendiri. Maka mari kita ambil hikmah, pelajaran dari seseorang yang telah membunuh 100 orang, yang awalnya membunuh 99 orang, kemudian bertanya kepada seseorang karena dia ingin bertobat kepada Allah, bisa nggak diterima taubat saya sama Allah? Kata orang itu, nggak bisa, dosamu sudah banyak banget. Maka dibunuh juga orang itu, cukuplah menjadi 100 dia membunuh orang. Tapi kala itu hatinya begitu jujur ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicari seorang ulama bertanya kepada seorang alim, apakah taubat saya ini akan diterima? Kata orang alim itu, iya, siapa yang bisa menghalangi seseorang dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang alim mengerti betul bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat hambanya. Maka orang alim ini menyarankan agar si pembunuh 100 orang ini meninggalkan kampungnya atau lingkungannya yang penuh dengan kemaksiatan itu, menuju kampung yang di sana banyak orang-orang yang menyembah Allah. Kemudian disarankan sembahlah Allah bersama mereka. Maka berjalanlah laki-laki ini yang telah bertobat dari perbuatan dosanya yang begitu besar. Qadarullah, di tengah perjalanan Allah cabut nyawanya. Maka disitulah berebut malaikat rahmat dan malaikat azab untuk membawanya. Malaikat rahmat ingin membawanya karena apa? Karena dia betul sudah bertobat kepada Allah. Tetapi malaikat azab juga ingin membawanya karena dia belum sempat ibadah kepada Allah. Maka Allah utus malaikat yang ketiga untuk menengahi ini. Kemudian disuruh mengukur jaraknya. Jauh mana nanti jaraknya kampung tempat maksiatnya
atau kampung yang dituju, kampung orang-orang soleh. Maka ternyata setelah diukur lebih dekat ke kampung orang-orang soleh itu, maka malaikat rahmat membawanya. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata lingkungan orang-orang soleh itu akan menumbuhkan keimanan kita, akan menyehatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara merawat iman agar kita memberikan nutrisi kepada iman kita, agar iman kita tetap sehat, maka tidak bisa tidak, kita harus berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Bergaullah bersama orang-orang soleh, maka iman kita akan terawat dan terjaga. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk memupuk, memberikan nutrisi dan gizi kepada iman kita, maka tidak bisa juga tidak, kita harus senantiasa melazimi majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, karena ini juga adalah pupuk bagi keimanan kita agar iman kita terawat. Alhamdulillah, di rumah sakit yang kita cintai ini, di masjid yang kita cintai ini, setiap zuhur ada majelis ilmu, bahkan di hari-hari lain ada majelis ilmu, penuh dengan majelis ilmu. Maka apa? Bersemangat, bergairahlah untuk hadir di majelis ilmu itu, karena itu juga merawat iman. Di penghujung tausiah ini, mari kita renungkan juga salah seorang kisah sahabat yang begitu hebat, yaitu Hanzalah radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau didatangi oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian menanyakan kabarnya, bagaimana kabarmu hai Hanzalah? Tetapi Hanzalah menjawabnya lain. Kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, jangan-jangan Hanzalah telah menjadi munafik. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, subhanallah, apa yang engkau katakan wahai sahabatku? Kemudian Hanzalah menceritakan, ketika aku bermajelis bersama Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW mengingatkan akan neraka dan surga, seakan-akan akhirat itu ada di pelupuk mataku. Tapi ketika selesai bermajelis bersama Rasulullah SAW, kembali pulang, sibuk dengan bersenang-senang dengan istri dan anak-anak, kemudian sibuk dengan pekerjaan, maka kembali aku banyak lupa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau demikian aku juga demikian wahai Hanzalah. Maka kala itu kedua sahabat hebat ini menemui Rasulullah SAW untuk mendapatkan jawaban. Maka ketika itu bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian diungkapkan kembali apa yang mengganjal di hati mereka. Maka Hanzalah berkata, ya Rasulullah, jangan-jangan Hanzalah telah menjadi munafik. Ada apa denganmu wahai sahabatku Hanzalah? Kemudian Hanzalah mengatakan, ketika kami bermajelis bersamamu, berada di sisimu, engkau ingatkan tentang neraka dan surga, seakan-akan akhirat itu ada di pelupuk mata kami. Tetapi ketika kami telah selesai bermajelis bersamamu, sibuk bersenang-senang dengan istri dan anak-anak kami dan perniagaan kami, pekerjaan kami, sehingga kami banyak lupa. Maka kala itu Rasulullah SAW berkata kepada kedua sahabatnya ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kondisi kalian sama seperti keadaan bersamaku, maka malaikat akan menyalami kalian di tempat pembaringan dan jalan-jalan kalian. Maka wahai Hanzalah, kata Rasulullah SAW, sesaat demi sesaat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah begitu jauhnya masa berlalu dari masa kenabian, tentunya akan membuat iman kita semakin lemah. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah SAW, merasakan begitu luar biasanya dampak dari tergerusnya iman. Padahal kita tahu imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditimbang dengan iman seluruh umat manusia ini akan jauh lebih berat timbangan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi begitulah sahabat juga merasakan lemahnya iman itu. Lalu bagaimana dengan kita?
apalagi yang jauh dari suasana keimanan, yang tidak mau bermajelis ilmu. Maka di antara cara wasilah untuk merawat iman kita adalah dengan melazimi majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa berupaya untuk merawat dan menjaga iman, Allah akan berikan keistiqomahan kepada kita di atas keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.